teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya. Jadi sebelum itu Ibu absen dulu. Apakah temannya ada yang tidak hadir atau sakit? Hadir semua, Bu. Ya, jadi sebelum kita ke materi berikutnya, Ibu mau tanya nih, apakah kalian masih ingat materi apa yang kita pelajari pada pertemuan lalu? Masih, Bu. Perkembangan teori atom. Ya, terima kasih ya. Jadi pada pertemuan minggu lalu kita pelajari tentang perkembangan teori atom. Nah, coba satu orang silahkan menyebutkan apa saja perkembangan teori atom. Saya, Bu. Ya. Itu ada Dalton, kemudian ada Thomson, kemudian ada mekanika kuantum, kemudian ada Rutherford sama Bohr. Itu, Bu. Ya, betul sekali ya. Jadi teori perkembangan atom itu ada teori atom Dalton, kemudian Thomson, ada Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Nah, pada pembelajaran hari ini berhubungan dengan perkembangan teori atom, kita akan mempelajari materi baru, yaitu konfigurasi elektron. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini yang harus kalian capai, yaitu kalian harus dapat menjelaskan pengertian konfigurasi elektron, menjelaskan cara penulisan konfigurasi elektron dan diagram. Nah, dengan kalian mempelajari materi konfigurasi elektron itu sendiri, kalian nantinya dapat mengetahui bagaimana cara kita menentukan letak unsur dalam suatu tabel teori unsur, beserta bagaimana sifat-sifat unsur-unsur tersebut. Nah, jadi silakan perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar tersebut, apa yang bisa kalian lihat? Ya. Dari gambar itu ada formasi orang bermain basket dengan formasi 1-2-2 dan 2-3, Ibu. Nah, betul sekali ya anak-anakku. Jadi dalam hal tersebut sama juga dengan atom. Kemarin itu Ibu sudah jelaskan bahwa elektron itu mempunyai lintasan dalam lintasan. Dengan begitu pula elektron. Nah, elektron di sini juga mempunyai formasi seperti pada formasi berikut. Jadi formasi elektron itu sendirinya kita bisa sebut dengan konfigurasi elektron. Ya, jadi di sini Ibu akan membagikan LKPD, kemudian nanti kalian berdiskusi dengan teman kelompokmu, dan di sini Ibu kasih waktu 30 menit ya untuk melakukan diskusi bersama teman kelompoknya, dan jangan lupa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Baik, Ibu. Di sini kelompok 1, ya Bu. Terus di sini kelompok 2 ya. Ya Bu. Jadi bagaimana, ada yang mau ditanyakan? Sudah aman dulu ya. Ya Bu. Ya, Bu. Ya, bagaimana semua anak-anakku? Sudah selesai? Kalau sudah, silahkan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya dan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu bagaimana aturan melakukan konfigurasi elektron, di mana terdapat 3 aturan yang digunakan dalam penulisan konfigurasi elektron, yaitu prinsip Aufbau, asas Laranan Pauli, dan kaidah Hun-Han. Pertama, prinsip Aufbau. Berdasarkan aturan ini, pengisian elektron dimulai dari subkulit yang memiliki tingkat energi rendah menuju tingkat energi yang lebih tinggi. Kedua, larangan Pauli, bahwa dalam suatu atom
maka tidak diperbolehkan terdapat dua elektron yang memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Ketiga, kaidahan pengisian elektron dalam orbital cenderung untuk tidak berpasangan lebih dahulu. Kemudian apabila tidak ada lagi orbital yang kosong, maka barulah elektron akan berpasangan. Nah, demikian hasil presentasi yang saya sampaikan. Saya kembalikan. Ya, terima kasih ya anak-anakku. Itu tadi presentasi dari kelompok 1. Bagaimana? Ada yang ingin bertanya atau sudah paham? Ya, oke, silahkan kelompok 2 juga mempresentasikan hasil diskusinya dan dijawab pertanyaan temannya yang ada di LKPD itu ya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu bagaimana cara penulisan konfigurasi elektron menurut prinsip Aufbau. Yang pertama itu menentukan jumlah elektron dari atom tersebut. Jumlah elektron dari atom unsur sama dengan nomor atom unsur tersebut. Yang kedua, menuliskan jenis subkulit yang dibutuhkan secara urut berdasarkan diagram curah hujan. Jadi anak-anak semua silahkan ya, jangan ada yang main di dalam kelas. Ini kita belajar, oke? Langkah ketiga, mengisikan elektron pada masing-masing subkulit dengan memperlihatkan jumlah elektron dengan memperlihatkan jumlah elektron maksimumnya, maka sisa elektron dimasukkan pada subkulit berikutnya. Terima kasih. Nah, jadi bagaimana anak-anakku bisa dimengerti? Paham ya? Ya, terima kasih anak-anakku telah melakukan diskusi kita pada hari ini. Silahkan beri aplaus kepada diri Anda sendiri. Oke, jadi Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini. Ibu, Ya, silahkan. ya baik. Adapun kesimpulan kita pada diskusi kali ini yaitu cara penulisan konfigurasi elektron ada 3, yaitu prinsip Aufbau, larangan Pauli, dan kaidah Van. Jadi Ibu jelaskan sedikit ya mengenai materi kita hari ini. Nah, Ibu tadi sudah jelaskan kan apa sih elektron ini, konfigurasi elektron itu. Nah, konfigurasi elektron bisa menggambarkan susunan elektron di kulit-kulit atom. Kemudian penulisan konfigurasi elektron itu kita bisa berdasarkan jumlah elektron pada setiap kulit atomnya dengan urutan kulit K, L, M, N, O, P, Q. Jadi seperti itu ya. Kemudian, nah, jumlah elektron maksimum pada setiap kulit tidak dapat atau tidak sama. Nah, bisa ditentukan dengan rumus 2N pangkat 2. Nah, di mana N ini adalah nomor kulit. Jadi, berdasarkan dengan rumus tersebut, maka kulit N, kulit K, nah N-nya di sini di K itu 1. Jadi, kita bisa merumuskan bahwa 2 dikali 1 pangkat 2 dan menghasilkan 2 elektron. Begitupun seterusnya di kulit L, M, N, di mana L itu nilai N-nya adalah 2, kemudian kulit M itu nilai N-nya adalah 3, dan kulit N itu nilai N-nya sama dengan 4. Nah, adapun cara menyebarkan elektron pada kulit-kulit elektron dituliskan dalam bentuk konfigurasi elektron. Nah, di sini kita lihat di kulit K. Nah, di
di kulit K itu kita dapat menuliskan 2 jika elektron yang tersisa lebih banyak atau lebih banyak sama dengan 2. Nah, kita tulis 1 itu khusus dengan atom dari unsur hidrogen. Nah, pada kulit L, di situ kita tuliskan 8 jika elektron yang tersisa lebih sama dengan 8. Kita tuliskan elektron sisa jika elektron tersebut tersisa kurang dari 8. Nah, begitupun di kulit M dan L. Sama halnya dengan kulit M. Di situ tadi kita sudah melihat maksimum kulit M yaitu 18. Jika kita bisa tulis 18 jika elektron yang tersedia dari nomor atom tersebut lebih dari 18 atau lebih sama dengan 18. Kita juga bisa tulis 8 jika elektron yang tersisa 8 kurang sama dengan elektron dari kurang 18. Dan di kulit N, di situ kita melihat bahwa kulit maksimumnya adalah 32. Bisa ditulis 32 jika elektron yang tersedia lebih sama dengan 32. Begitupun seterusnya kita tuliskan 18 jika dia masih tersisa 18 atau kurang dari 32, dan kita tulis 8 jika dia elektron yang tersisa 8 atau elektron kurang lebih dari 8, seperti itu, dan seterusnya. Nah, di sini catatannya ya, sebelum kulit K penuh, kita harus mengisi kulit sebelumnya. Nah, di sini ada contoh N11Na. Nah, di sini ini adalah K, kemudian ini adalah L, dan di sini adalah M. Nah, dalam Na di sini ada nomor atom 11. Pada kulit K kita bisa tulis 2. Mengapa? Karena pada atom seperti dalam aturan sebelumnya, di situ ada 11. Di sini kurang lebih dari 2. Kemudian nanti dilanjut dengan L dan M. Di situ ditulis sisa 1. Kenapa? Karena nilai nomor atomnya itu yang berada di kulit M berjumlah sisa kurang dari 8. Nah, kemudian di sini ada elektron valensi. Nah, apa sih elektron valensi itu? Elektron valensi adalah jumlah elektron pada kulit terluar yang digunakan untuk membentuk ikatan kimia. Nah, dari contoh yang tadi kita bisa lihat di situ ada 2. Mengapa? Karena ini adalah kulit terluar dari atom Na itu sendiri. Nah, jadi sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah paham semua? Paham, Bu. Oke, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberi kalian evaluasi untuk mengetahui sampai mana sih pemahaman anak-anakku semuanya. Ibu sudah kirim linknya di grup WA kalian ya. Silakan diisi kemudian dijawab sesuai dengan pemahaman kalian tentang materi kita pada hari ini. Jadi Ibu kasih kalian waktu selama 5 menit saja ya, karena di situ soalnya cuma 2. Oke, silakan dikerjakan. Ya, Oke, Ibu rasa waktunya sudah cukup. Silakan semuanya berhenti ya untuk mengerjakan soal evaluasinya. Nanti Ibu akan nilai dan akan menilai bagaimana pengetahuan Anda pada materi pembelajaran hari ini. Jadi sebelum itu Ibu meminta saran mengenai tentang pembelajaran kita hari ini. Apakah ada yang mau diperbaiki lagi di pembelajaran selanjutnya? Saya, Bu. Iya, silahkan. Mungkin sebaiknya bisa diberikan video, Bu, pembelajaran supaya kami lebih mengerti mengenai konfigurasi elektron, Bu. Terima kasih. Oke, jadi pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu. Pada pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang bilangan kuantum dan
paket kalian. Oke? Nah, sebelum pembelajaran kita ditutup, silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa dulu ya. Teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai.